Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk rancangan-Mu yang indah di dalam hidup kami. Rancangan yang membuat kami menyadari bahwa sungguh hidup kami bukanlah hidup tanpa makna, tanpa arti dan tanpa tujuan. Sekali lagi kami bersyukur kesempatan Tuhan memperlengkapi kami di dalam PGSM ini. Baik kami yang hadir secara onsite, yang mengikuti secara online, yang mendengarkan rekaman, kami berdoa biarlah semua bagian ini menantang kami untuk benar-benar mengerti, memahami kehendak-Mu dan menghidupi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur dan menyerahkan waktu kami akan membuka firman-Mu Tuhan. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Oh, udah siang ini ya. Bersyukur kesempatan teman-teman yang bisa ikut dari awal dan sampai di akhir PGSM, dan juga rekan-rekan yang mentor begitu ya, menjadi mentor bagi adik-adik peserta. Sekali lagi kita bersyukur untuk anugerah Tuhan ini. Teman-teman, saya ingin kita mulai dengan sedikit refleksikan beberapa pernyataan ini, begitu ya. Nah, mungkin biar mudah nanti yang saya sebutkan, kalau kalian setuju pernyataan pertama, ingat ya, yang pertama kalau setuju pernyataannya berdiri. Kalau kalian lebih setuju pernyataan kedua, tetap duduk ya. Ini enggak ada benar salah, ini cuma preferensi dan cara melihat. Oke? Yang lebih suka sarapan roti berdiri, yang suka nasi duduk. Siapa ya, ini kelompok roti ya? Oke, silakan dilihat roti-rotinya. Thank you. Yang merasa imannya lebih bertumbuh di dalam tantangan berdiri, yang merasa imannya bertumbuh di dalam ketenangan tetap duduk. Siapa yang berasa kayaknya iman gua lebih banyak dari tantangan ya? Oke, jadi nanti bisa saling share. Thank you, silakan duduk. Yang lebih mudah mengerjakan sesuatu sendiri, rasanya lebih fokus, silakan berdiri. Yang lebih suka menikmati komunitas bekerja sama, tetap duduk. Suka kerja sendiri ya? Oke, thank you, silakan duduk. Yang merasa Tuhan lebih banyak bentuk kalian lewat keberhasilan, silakan berdiri. Yang merasa lewat kegagalan, silakan duduk. Tuhan kayaknya bentuk aku banyak lewat keberhasilan. Ini orang-orang gagal semua ya. Wah, beda ya, tantangan itu kan bisa macam-macam ya. Oke. Yang melihat dirinya, Tuhan sedang mengajar aku menjaga kekudusan hati, silakan berdiri. Yang merasa Tuhan sedang menolong kamu untuk mengatur prioritas hidup, tetap duduk.
Siapa yang merasa Tuhan nggak apa-apa juga deh. Ini nggak ada masalah. Siapa yang kayaknya Tuhan minggu-minggu ini, bulan ini lebih ngajarin aku prioritas untuk jaga hati yang kudus, atau menjaga atau menolong menyusun ulang prioritas. Yang bicara kekudusan boleh berdiri. Kayaknya semuanya ya. Oke, baik, saya nggak lanjutkan ya. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita sebagai alumni, pra-alumni, saya pikir tema hari ini akan jadi penting buat kita ya. Prepare for purpose. Saya coba siapkan, nanti juga di bagian akhir kalau kita ada tanya jawab, teman-teman boleh bertanya. Saya akan coba jawab apa yang saya pikir bisa saya sharingkan. Nah, persiapan memasuki dunia alumni, ini dunia yang nyata. Emangnya mahasiswa nggak nyata? Nyata juga sih. Cuma realitanya dunia alumni lebih banyak tantangan, tekanan, tapi juga ada peluang. Dunia yang bukan lagi sekadar ruang kuliah atau komunitas kampus, tetapi tempat di mana iman kita benar-benar diuji dan dihidupi. Seringkali waktu mahasiswa, teman-teman juga sudah banyak mengalami pergumulan. Buktinya tadi ya, ada yang sudah merasa ya Tuhan bentuk lewat tantangan. Tapi memang masa alumni yang saya pikir itu masa yang mungkin Tuhan izinkan lebih panjang bagi kita. Di situ banyak ujian. Kalau dulu Ibu Pendeta Dorothy Max mendidik kami dengan banyak singkatan ya. Dia selalu bilang sebenarnya koruptor-koruptor itu dididiknya gara-gara waktu mahasiswa dia suka jutek, maju dengan nyontek. Makanya waktu tua kerja dia juplop, maju dengan amplop. Nah gitu ya. Kami ingat banget pembinaan kalau Ibu Dorothy itu, walaupun dia orang Inggris berbahasa Indonesia dengan lancar, dia banyak bikin singkatan. Ya. Jangan kamu jadi mahasiswa cuma mama tar, main-main gitar. Mama lu main-main melulu, begitu ya. Jadi dia selalu ingatkan kami dengan hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan. Persiapan menuju alumni yang berdampak. Kami kemarin baru selesai rapat koordinasi Perkantas Nasional. Kami memikirkan, kita mau alumni-alumni yang berdampak. Tapi persiapannya seperti apa? Nah pertanyaannya begini ya, apakah kita dipersiapkan hanya untuk mencari pekerjaan yang layak, makanya ada sesi CV lah, bikin wawancara lah, gimana bisa dengan baik, atau sekadar membangun karir? Kita lihat alumni-alumni yang sharing juga ya, mereka karirnya bagus begitu rupa, dan menikmati hasil jeripayah sendiri. Kalau seperti itu apa bedanya kita dengan yang lain? Kira-kira begitu ya. Atau sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kekal, yang melibatkan Tuhan dan kemuliaannya. Saya pikir kita harus sampai ke titik itu sebagai alumni Kristen. Kalau tidak, mungkin teman-teman akan menambah barisan orang yang lulus kuliah, yang jadi alumni, yang cuma titiriri, kata Pendeta Dorothy Max, mati-matian untuk diri sendiri. Saya ingat kutipan ini, saya kutip beberapa kali. Ini kutipan dari George MacLeod. Dia salah satu pemimpin Iona Christian Community di Inggris. Dia mengatakan tentang kehadiran orang Kristen. Ya, perhatikan kalimatnya. Saya hanya berpendapat bahwa salib harus ditegakkan kembali di tengah pasar, sebagaimana di atas menara gereja. Teman-teman hati-hati, waktu di PMK kita dibina begitu rupa, kelihatannya sangat rohani, kita dibangun, dibentuk. Tetapi ingat, salib bukan cuma untuk gereja. Salib ini bukan cuma hadir di gereja. Saya ingin menegaskan katanya, bahwa Yesus tidak disalibkan di dalam katedral di antara dua lilin, tetapi di atas salib di antara dua pencuri. Di mana tempatnya? Di tempat pembuangan sampah kota.
Yesus disalib di luar kota Yerusalem. Luar kota karena kotanya bertembok, kemungkinan itu pada waktu itu adalah tempat sampah. Di mana Yesus disalib? Di persimpangan jalan yang begitu kosmopolitan, sehingga gelarnya harus ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Makanya ingat Yohanes menuliskan Yesus pelang di atas salibnya ditulis dalam 3 bahasa. Yesus disalib itu di persimpangan jalan, orang lewat-lewat, dan itu kosmopolitan begitu ya. Di tempat di mana para sinis berbicara kotor, para pencuri mengutuk, dan para tentara berjudi. Karena di sanalah dia mati. Dan itulah alasan dia mati. Dan di sanalah seharusnya orang-orang Kristen berada. Serta itulah yang seharusnya diperjuangkan oleh orang-orang Kristen. Teman-teman, waktu merenungkan kutipan ini, saya pikir ini yang kita sedang bangun. Kita tidak bikin pelayanan dari kalian siswa, mahasiswa, jadi pra-alumni, disiapkan begitu rupa untuk jadi orang yang hanya tinggal di Christian ghetto. Maunya cuma hal-hal yang ya kadang-kadang saya cerita beginilah ya, ada satu alumni dia buka lowongan kerja, dia bilang kadang-kadang anak PM kamu lulusan perkantas ini kok cuma rajin saat teduh ya Lex. Bukannya nggak benar ya kalau saat teduh terus, tapi maksudnya adalah punya kerinduan menantang zaman yang penuh ketidakadilan, belajar untuk hidup kudus di tengah-tengah situasi di sekitarnya. Tentu itu bagian kita. Tapi apakah kita cuma mau jadi alumni? Yang penting nanti kalau udah alumni saya rajin doa, rajin saat teduh, tidak bikin dosa, selesai. Is that all? Tapi kita mau lebih jauh lagi. Setiap orang Kristen adalah misionaris di tempat ia ditempatkan Allah. Berarti teman-teman dan saya punya misi, dan misinya bukan dari dirimu saja. Saya udah bicara itu waktu kita bicara gambar besar ya. Misinya adalah dari Allah. Dan kita coba tampung itu. Teman-teman, kita anak yang dibangun di PMK ya. Masih ingat visi PMK? Visi misi. Coba kita baca satu-satu. Sama-sama. Ya, 1, 2. Ya. Mempersiapkan mahasiswa menjadi alumni yang dewasa dan menjadi berkat dalam keluarga, gereja, bangsa dan negara serta dunia melalui pekabaran Injil, pembinaan, pelipat gandaan dan pengutusan. Saya sambung nih. Kadang-kadang kita bicara visi PMK, lalu misi PMK, langsung kita sambung. Teman-teman, kita dibentuk dari PMK. Beberapa orang bahkan dari siswa. Untuk jadi apa? Untuk ini nih. Jadi berkat di tengah keluarga, gereja, bangsa, negara, serta dunia. Strategi utama kita apa? Pemuridan. Melalui PI, P1, P2, P3, P4. Ini tahapan P4. Maka saya sangat berharap alumni-alumni, pra-alumni yang ikut PGSM, baik sebagai peserta, mentor, diingatkan sekali lagi, kamu tidak disiapkan untuk hanya hidup tenang, hidup senang, hidup mewah, hidup untuk dirimu sendiri. Kalau begitu, visi kita gagal. Kalau kamu jadi alumni yang seperti itu, maaf. Saya pun merasa Tuhan udah nyerahin diri, membangun orang, orangnya kayak begitu. Dan saya juga terus berdoa, Tuhan tolong ya, saya juga bisa menghidupi. Kalau orang nanya, mana visi PM kamu? Beranikah kita maju dan berkata, saya perwujudan visi PMK. Visi PMK bukan cuma kalimat-kalimat, tapi orang-orang yang bersedia hidup bagi Allah dan jadi berkat bagi sesama. Dan di tengah-tengah situasi seperti itulah kita membangun orang-orang yang seperti ini ya. Di seluruh profesi akan jadi alumni-alumni yang berperan, berdampak bagi Indonesia bahkan bagi dunia.
Saya makin sadar kalau pelayanan PMK, kalau saya lihat alumni, saya cuman bilang, kalau dia berdampak, dia benar-benar hidup. Berdampak itu tidak selamanya masalah status posisi ya. Ada orang mikir ini perkantas kok sibuk banget menciptakan pemimpin, buat keluarga juga itu dampak kan. Beberapa orang mungkin habis ini jadi ibu rumah tangga. Ya. Lalu apakah ibu rumah tangga lebih rendah? Enggak juga. Ada yang bilang, ya dia S2 bang, tapi masa jadi ibu rumah tangga? Saya bilang bersyukur. Daripada ART mendidik anaknya dididik oleh ART yang enggak lulus SMA, enggak lulus SMP mungkin ya. Bukan berarti merendahkan, tapi ketika ada seorang alumni, mungkin S2, mengambil kesempatan mendidik anaknya dalam usia golden age 0 sampai 5 tahun. Berhenti bekerja, mengambil pekerjaan sambilan, mungkin bisa dikerjakan saat anak tidur istirahat. Saya pikir itu satu pengaruh. Bayangkan anaknya dibesarkan oleh seorang S2, kira-kira gitu ya. Memang kadang-kadang cara melihat bisa beda saudara ya. Tapi saya sekali lagi mau mengatakan dampak yang kita pikirkan bukan sekadar status, jabatan, dia punya posisi apa di kantornya. Tapi benar-benar dia orang yang bisa membawa pengaruh yang baik. Jadi ini kerinduan kita ya. Dan saya harap visi PMK ini makin terjadi dengan banyaknya alumni yang benar-benar hidup bagi Allah dan bagi sesama. Jadi teman-teman, mari kita diingatkan, ini bukan hal baru. Saya waktu renungkan saya pikir Tuhan ini bukan hal yang baru ya. Karena purpose, prepare for purpose. Developing yourself for God's glory. Bagaimana membangun diri kita sehingga kita dipakai Allah untuk kemuliaannya. Kita belum selesai dibentuk. Jangan pikir ini sudah pengutusan, sudah tahap P4 maka saya selesai jadi alumni. Teman-teman, mari benar-benar beri dirimu dibangun terus oleh Allah. Dalam surat terakhirnya, Rasul Paulus terus mengingatkan anak rohaninya Timotius. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22 ya. Kita baca ayat ini bergantian, yang pria baca ayat 20, yang perempuan baca ayat 21, kita baca sama-sama ayat 22 ya. Mari yang pria mulai, 1, 2 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayatnya singkat saja. Melalui 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 22 ini, Paulus menulis kepada anak rohaninya Timotius. Apa yang dia tuliskan? Tentang bagaimana seorang pelayan Tuhan dipersiapkan untuk menjadi alat yang berguna bagi Sang Tuhan. Jadi kalau kita renungkan, memang kalau kita lihat mungkin bayangan kita, tapi kan Timotius hamba Tuhan bang ya. Saya pikir tetap sama. Karena teman-teman dan saya bukan cuma punya status misalnya PNS, pegawai di mana nantinya, tetapi kamu dan saya pelayan Tuhan seumur hidup. Jadi kita akan menjawab pertanyaan ini. Apa saja yang harus dibangun, atau mungkin saya tambahkan harus terus dibangun. Karena kita udah bangun itu dari siswa, dari mahasiswa. Terus dibangun supaya hidup kita dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. 3 hal saya sharingkan dari ayat yang singkat ini. Pertama, bangun hidup yang kudus. Yakin perlu dibangun? Ya. Tadi banyak gak berdiri ya. Gak apa-apa juga ya, prioritas juga jadi bagian. Tapi ini penting teman-teman ya. Ilustrasi yang Paulus pakai untuk beberapa orang agak membingungkan.
Loh, Paulus pakai ilustrasi rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dari emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir kayu dan tanah dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Jadi kadang-kadang ada yang bilang tafsiran, bilang sebenarnya apakah Paulus memaksudkan ada yang memang emas atau ada yang perak dan tanah. Saya pikir hati-hati dengan ilustrasi, karena poinnya Paulus adalah apa? Lihat berikutnya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi fokus Paulus sebenarnya bukan emas, perak, kayu, tanah. Tidak. Tetapi dia memfokuskan kepada kalau orang mau dipakai Tuhan, dia akan menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Itu akan dipakai untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak dipakai tuannya. Kenapa? Karena di bagian lain kan Paulus bilang kita ini cuma bejana tanah liat. Kadang-kadang kalau kita lihat begini berarti Paulus beda-bedain ya. Enggak, poin Paulus adalah seperti dalam rumah ada berbagai perabot, yang kita pakai adalah perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak. Itulah yang dia ingatkan jika seorang menguduskan diri. Jadi rumah besar di sini, rumah besar menggambarkan komunitas umat Allah, dan perabot itu menggambarkan kita, orang-orang percaya. Ada perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia, ada yang tidak. Nah, pertanyaannya sebenarnya kita mau dipakai jadi perabot seperti apa? Karena poinnya adalah tujuan yang mulia atau yang kurang mulia. Ya, jangan terjebak sama emas karena harganya lagi tinggi, kalian pikir itu ya investasi emas lah gitu. Poinnya adalah mulia tidak mulia. Kalau di rumah yang emas itu dianggap mulia, kira-kira yang lain perabot yang kurang mulia. Nah, teman-teman, kata menyucikan diri dalam bahasa Yunani ekatairo itu berarti membersihkan dengan sengaja. Jadi mari kita membersihkan diri kita. Bangun hidup yang kudus. Keselamatan anugerah Tuhan. Kekudusan menjadi status waktu saudara dan saya percaya. Tetapi hidup kudus adalah perjuangan hari demi hari dalam penyerahan kepada Kristus. Bangun hidup yang kudus. Kalau kalian masih kuliah, maka mulai dari keseharianmu sebagai mahasiswa. Kamu sudah jadi alumni, ada alumni baru kerja, ada alumni cari kerja, ada alumni yang sudah bekerja sekian lama. Tetap kita semua kalau mau dipakai Tuhan, hidupi status kita. Kan Tuhan sudah kasih status kamu dikuduskan, maka hidupi itu. Bangun hidup yang kudus berarti, nah ini beberapa aspek saja ya. Kudus dalam bahasa aslinya itu begini. Jadi kudus itu dipisahkan. Kata kudus artinya dipisahkan. Nah, kalau kita hidup jujur, murni ya, dalam arti tulus dan terbuka di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa, bagian kita juga menolak hal-hal yang merusak karakter dan kesaksian kita. Secara aktif membersihkan hati, pikiran dan tindakan dari kompromi dunia. Teman-teman, jadi alumni itu sekali lagi tantangannya real sekali. Ketika ada sahabat di dalam perjalanan jadi alumni, mulai kenal duit kira-kira gitu ya. Lalu mulai ada hal-hal yang terkait hidup jujur. Wah, mulai kompromi hal-hal kecil. Itu kalau kita nggak jaga tuh, poin yang saya selalu ingat gini, nggak ada orang jatuh langsung ke dosa yang besar. Umumnya tidak demikian. Itu dipupuk dari hal yang kecil. Jadi kalau kita sedang punya pergumulan dosa tertentu, mari kita belajar say no. Kadang nggak enak waktu say no ya.
Saya kasih contoh aja lah. Ini satu alumni yang saya ketemu beberapa tahun lalu dari satu kampus di wilayah Jakarta Selatan. Nggak usah tebak kampusnya ya. Seorang perempuan, karirnya lagi bagus. Terus dia bilang gini, "Bang, doakan saya." Kenapa? Saya lagi deket sama seseorang. Di mana? Di kantor. Terus gimana? Iya, dia perhatian banget. Dia memang baru masuk sih, baru 2 bulan, 3 bulan gitu. Kontak-kontakan ya. Nah, adik ini kan perempuan ya. Terus waktu kontak-kontakan mulai terima perhatian gitu ya. Terus perhatian makin deket. Tanya makan siang sama siapa, makan malam sama siapa. Terus kemudian mulai kontak-kontakan, tiba-tiba setelah 1 bulan intens, cowok ini bilang gini, "Tolong jangan WA duluan ya." Kenapa? Saya mau pulang ke Jawa Tengah, ketemu istri dan anak-anak saya. Kamu gak tahu dia udah married? Enggak tahu bang. Terus apa poinmu sharing sama saya? Doakan saya bang, sakit rasanya. Harus tidak punya perhatian. Terus biasalah ya alumni di dalam, "Tapi itu bang, dia itu orangnya perhatian. Ini beberapa hari ini, dia pulangnya Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti Senin lagi baru bisa WA. Menurut abang gimana?" "Senin jangan WA." "Tapi bang, gue butuh perhatian." Udah dah, kompromi. Itu kadang-kadang tipis ya. Saya ingat kalimat sederhana mengatakan, sudut deviasi 10% kelihatannya kecil, tapi 30 kilo ke depan udah jauh banget. Dan waktu itu dia bilang, "Doakan aku bang, supaya Senin gak WA." Kayaknya sih WA lagi ya. Kayaknya. Saya kan bilang, "Blokir dong." "Gak bisa bang." "Kenapa gak bisa?" "Dia atasanku." Dan mereka waktu itu, jadi dia kerja di Bogor, cowok itu juga di Bogor, masuk ngekos, tapi keluarganya ternyata di sana. Jadi kalau ada yang WA rutin tanya ya, "Berapa anakmu?" Kenapa itu gitu-gituan tuh real loh teman-teman. Dan dunia kerja itu kan ya sama lah kayak kita di kampus kan. Most of your time di pekerjaan, bukan di rumahmu. Dan itu yang biasanya jadi tantangan. Dulu ketua persekutuan, dulu penilik, dulu pengurus, tapi menikmati, diperhatikan suami orang. Begitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kok ngomongnya begitu saya ya? Tapi saya mau kasih tahu itu real ya. Kekudusan itu kan kadang-kadang kita mulai dengan perselingkuhan pikiran. Kita sih nggak selingkuh fisik, seksual enggak, tapi pikiran udah mulai mikirin dia, ingat tentang dia, dan itu saya cerita real tadi ya. Jadi teman-teman ingat, Tuhan tidak cari orang yang sempurna, karena kita nggak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan cari orang yang bersedia dibersihkan terus-menerus, dipersiapkan. Tuhan ingin memakai kita di dunia kerja dan komunitas bukan sekadar sebagai profesional. Kalau cuma sekadar sebagai profesional, nggak usah ikut PGSM. Tapi jadi wakil kerajaannya yang membawa pengaruh. Ini nggak usah pakai emotikonnya, udah jelas. Garam dan terang. Jadilah garam dan terang dunia. Itu panggilan kita. Dan kadang-kadang nggak mudah. Kenapa? Kita tipis lah bedanya gitu ya. Sehingga ada satu kutipan, kekudusan bukan kebetulan, tapi keputusan. Aku kebetulan lagi hidup kudus nih bang, di kantorku gak ada yang ngerokok, jadi aku gak ikut rokok. Aku kebetulan nih, wah semua udah married, semua juga pakai cincin gede-gede, jadi semua ketahuan. Aku kebetulan kantorku lagi menjaga aku hidup kudus. No, kalau tidak begitu, apakah ada pribadi-pribadi yang memutuskan aku mau hidup kudus? Beda ya. Itu keputusan. Yang pertama, bangun hidup kudus. Kedua,
Bangun karakter yang serupa Kristus. Bagi Timotius, lihat ayat 22a. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Bukankah itu karakternya Yesus? Dan Timotius ini masih muda, walaupun umurnya waktu itu katanya kira-kira 30-an tahun. Dan kalian sebagian besar juga masih muda, ya. Dengar baik-baik kalimat ini. Saya selalu ingat ya, 2 Timotius itu kadang gampang diingat karena banyak duanya. Ayat pemuridan 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah. Ayat kekudusan 2 Timotius 2 ayat 22. Ayat yang hati-hati supaya waktu berdua-duaan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, yaitu 2 Timotius 2 ayat 22. Makanya saya ingat banget Bang Daltur dulu bilang, ingat ini ayat untuk yang berdua-duaan. Karena waktu berdua-duaan belum menikah bisa jadi terjadi hal-hal yang diinginkan ya, bukan yang gak diinginkan. Kalau gak diinginkan kan gak mungkin terjadi. Itu diinginkan kok ya. Sehingga kalimatnya menarik. Masa muda itu masa penuh potensi, tapi juga penuh godaan. Memang kalau kita bicara yang tadi ya, godaan seksual, ada yang biasanya bilang 3 tah. Harta, tahta, masa wanita sih nggak enak ya, cinta. Harta, tahta, cinta, ini godaan-godaan yang deket. Nah ini mesti hati-hati. Nah godaan itu apalagi waktu masih muda, nafsu orang muda. Teman-teman, saya pikir tidak salah nafsu ya. Yang salah itu hawa nafsu. Di Alkitab itu kata nafsu adalah kata desire. Tapi hawa nafsu adalah over desire. Jadi waktu kamu punya nafsu itu bagus. Coba, kita butuh nafsu makan gak? Ya butuh dong. Masa kau lihat makanan lihat kau, terus kalian lihat-lihatan, gak ada nafsu. Makanya sampai ada obat menambah nafsu makan. Kita butuh nafsu. Tetapi kalau kamu rakus itu over desire. Lihat apa aja dimakan, misalnya gitu, itu rakus. Ya. Demikian juga ya, jadi banyak hal dalam hidup kita butuh nafsu. Tetapi hati-hati dengan hawa nafsu. Jadi saya tulis begini ya. Nafsu orang muda bukan hanya soal hawa nafsu jasmani, tetapi juga, nah ini, ada hal-hal yang di dalam hati cuma kita yang tahu. Ambisi yang egois, titiriri tadi, keinginan cepat berhasil tanpa proses, itu kan ditanamkan dengan cukup kuat di generasi ini karena kemajuan teknologi. Saya tanya anak SMA gitu ya, Dek mau jadi apa? Karena dia bingung mau kuliah apa. Jadi saya tanya dulu, bingung bang mau kuliah apa? Loh kamu mau jadi apa? Nah itulah bingung bang. Kerja apa ya yang kerjanya gampang, uangnya banyak? Rampok dek, rampok. Jadi kadang gitu ya, udah mulai masuk tuh instan. Termasuk rohani juga gitu. Karena belajar juga sudah gitu ya, belajar pakai prinsip ekonomi. Belajar sedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Gimana cara? Kerohanian juga maunya gitu kan? Bagaimana baca Alkitab sesedikit mungkin dengan pengertian sedalam mungkin. Sehingga muncul ide-ide gila kreatif. Kita rebus bang, terus kita minum airnya, tambah gila. Ini cepat berhasil tanpa proses. Makanya banyak orang muda, maaf ya, hati-hati dengan pinjol, judol. Kami dalam banyak kesempatan ada senior-senior yang mengingatkan hal ini. Pinjol, judol itu hati-hati. Itu menjeratnya luar biasa. Ya. Haus pengakuan dan pujian, nah ini juga nafsu juga nih. Kadang-kadang kita tanpa sadar. Jadi ingat ya, selain jaga yang jasmani, tapi jaga juga nih haus pengakuan, pujian. Kadang-kadang kalau kamu tidak jaga hatimu, karaktermu yang muncul, kau jadi penjilat. Kalau ada bos langsung, iya pak, siap pak, gitu ya. Itu penjilat banget. Dan saya ketemu beberapa orang yang gampang dibeli oleh bos, gampang dimanfaatkan. Karena apa? Memang dia orang yang selalu cari pujian, sehingga akhirnya dimanfaatkan bosnya. Ketidaksabaran untuk dibentuk oleh Tuhan.
Tadi saya tanya ya, kalian lebih baik dibentuk oleh kegagalan atau keberhasilan? Semua duduk kegagalan ya. Tantangan atau peluang begitu ya. Kalimatnya menarik waktu saya perhatikan terjemahan lain. Ini run. Ini a New English Translation. Dia pakai istilah run from anything that stimulates youthful lusts. Larilah dari segala sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu mudamu. Memang sih ya, kalau orang tua juga kamu bawa makan all you can eat, nggak nafsu lagi opung ya. Iya nggak? Makanya ada yang bilang, ih opung itu merit loh bang. Di usia 70 menikah sama yang usia 72 misalnya gitu ya. Terus ada apakah, jadi memang ada nafsu yang memang kita miliki waktu muda. Nafsu seksual itu kan orang muda, orang tua biasanya paling pegang-pegang tangan gitu ya, opung-opung itu ya. Kalau udah tua. Makan juga nggak nafsu-nafsu amat gitu ya. Sehingga Alkitab dengan jelas bilang, larilah dari segala sesuatu yang menstimulasi nafsu mudamu. Jadi jangan tanam diri gitu ya. Makanya selalu ingat kalau saya khotbah dari tadi nggak ada Yusuf ya, Des? Nggak ada Yusuf, ada tadi. Yusuf mimpi nggak ada ya. Mungkin kau gambarkan Yusuf dan Tante Potifar ya. Kalau kalian perhatikan itu menarik juga loh. Tante Potifar itu setia. Setia menggoda Yusuf. Jadi kalau kalian bayangkan, kalau kalian baca ceritanya, perempuan itu mengajak Yusuf tidur bersama dia. Habis itu dia ajak lagi. Dia kondisikan sehingga waktu itu baca tulisannya, pada waktu itu tidak ada orang di rumah. Can you imagine? Pada masa itu orang kaya tinggal di rumah, budak tinggal di sekitarnya. Lalu biasanya budak-budak itu kerja dalam rumah. Hari itu saya mungkin pikir Tante Potifar dia buatlah komplotan. Oke, hari ini libur semua pegawai. Dufan, semua ke Dufan. Mungkin waktu itu ini ya, wahana water sport di Sungai Nil. Semua pergi. Yusuf tinggal. Pinter juga tante ya. Yusuf tinggal. Makanya dia bisa menggoda Yusuf. Jadi kalau kita bayangkan, Yusuf kan digodanya bukan sekali, berkali-kali Alkitab bilang. Makanya saya bilang Tante Potifar setia menggoda. Terus kemudian apa yang terjadi? Yusuf kerja, lalu mulai tante, cup, bobo, misalnya gitu ya. Ayo cup. Alkitab mencatat Yusuf lari. Mungkin kalimat tante bisa gitu, cup. Kemarin nolak kan karena banyak pegawai, hari ini mereka pergi vacation. Cuman kita berdua cup. Terus kau pikir Yusuf orang muda? Orang tua? Dia orang muda. Ada nggak nafsunya? Mungkin tante udah buka-buka dikit gitu ya. Sorry ya, saya membayangkannya agak liar. Supaya kalian tahu nafsu orang muda tuh liar loh. Lalu kemudian lari lalu Yusuf. Terus ada yang bilang, ih mana ada sih kucing nolak dikasih ikan. Menurut kalian itu cerita Yusuf itu, saya pasti sampai Yusuf lari pasti nafsunya juga ada. Kalau nggak ada, kadang kita pikir harusnya ya Yusuf nggak apa-apa tante goda ya terus goda, lari dia. Nih, run from anything that stimulates. Begitu kamu terstimulasi, lari. Kayaknya terjadi kejar-kejaran yang indah ya kali ya. Sampai jubahnya Yusuf, bajunya dipegang oleh tante. Yusuf nggak bilang, balik dulu baju. Enggak, ambillah. Kau dapat bajuku, tapi tidak tubuhku. Wih, gitu ya. Jadi teman-teman ingat ya. Abang mesti ngomong agak vulgar supaya kalian ingat ya. Jauhin, lari, tidak ada cara lain. Makin kamu terstimulasi, makin harus lari kamu. Lari menjauh dari dosa, tapi lari mendekat. Inilah kalimat berikutnya. Paulus tidak hanya menyuruh jauh, tapi juga menyuruh kejar. Kejar di sini berasal dari kata dioko, yang berarti mengejar dengan tekun seperti seorang pelari mengejar garis akhir. Mau jadi become more like Jesus? Nih pertandingannya, lari, kejar. Lari dari dosa, tinggalkan. Kejar kekudusan. Itu yang Tuhan mau.
Bangun karakter yang serupa Kristus, mengejar nilai-nilai rohani. Paulus titipkan 4 nilai untuk Timotius. Mungkin ini yang penting buat Timotius ya, karena dia pemimpin waktu itu. Pertama, keadilan. Sebenarnya agak sulit ya, keadilan diterjemahkan bahasa Inggrisnya pakai kata righteousness. Makanya tafsiran-tafsiran mengatakan hidup benar, right, di hadapan Tuhan dan sesama. Yang kedua, setia. Konsisten, bisa dipercaya, tidak mudah goyah. Jangan mulai berpikir, aduh, waktu saya SMA sudah aktif Rokris, masuk kampus aktif PMK, masuk alumni aktif PAK. Ya udahlah, cukuplah saatnya saya sekarang hidup bagi diriku, keinginanku, nafsuku. Itu gak jauh itu. Kalau kamu masih ditawari pelayanan setelah kamu jadi alumni, ingat, bukan pelayanan, seringkali bukan pelayanan yang membutuhkan kamu saja, tapi kamu yang butuh pelayanan untuk jaga hidupmu. Mulai mikir-mikir, aduh aku gak mau pelayanan lagi. Oke, maunya apa? Gak mau melayani? Udah gak mau lanjut? Terus mau apa? Sekarang saya lagi mau traveling bang. Udah ada bucket listku. Is that life? Kalau kamu sudah selesai pelayanan di kampus, cari pelayanan di gereja, cari pelayanan di komunitas lain. Tapi saya sedih banget kalau dengar alumni bilang, saya udah dulu pelayanan, sekarang saya butuh hidup buat diriku. Itu sudah langkah terlalu dekat sama kamu akan bisa hidup seenaknya. Setia itu konsisten, bisa dipercaya, tidak mudah goyah, nggak gampang ini. Kasih, rela berkorban, mengutamakan kepentingan orang lain. Bayangkan kalau kita cuma titiriri. Kasih itu kan berapa kali saya jelasin ya. Apa artinya kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love, that is rampoking. Kamu bayangkan kalau kamu jadi alumni yang tidak punya kasih. Setiap kali kamu pikir, apa lagi yang aku dapat? Apa lagi yang aku dapat? Apa lagi yang aku dapat? Waduh, ini udah persis perampok. Dan banyak alumni di gereja, dulu dibina di PMK, dibina di Rokris, kayaknya bagus banget PA-nya. Masuk ke gereja, apa? Mental. Tiba-tiba ketemu, maaf bang, di gerejaku aku gak dapat apa-apa. Perampok ke gereja gak dapat apa-apa ya. Saya tanya, apa yang kau kasih buat gerejamu? Sudah terlalu banyak hal yang kau dapat selama ada di persekutuan. Tapi kayaknya kita ketemu sama orang yang nggak seirama bang, nggak sevisi, ngomongnya beda. Oke, bisa nggak kau ajak dia ngomong seperti yang kau ngomong? Kalau kau nggak ada di situ, kau berharap dia ngomong seperti yang kau ngomong? Sorry ya, saya tahu memang beberapa gereja bahkan toksik pelayanannya, tidak selamanya bisa seirama. Waktu di situ kita ngerasa nggak bertumbuh. Tapi saya terus berpikir, kalau alumni punya kasih, maka kita akan berjuang, do something. Bukan cuma aku gak nyaman, aku gak suka, aku. It's all about you. But love, like Jesus, is all about how I can serve others. Teman-teman kita disiapkan, bayangkan kamu dididik dalam PMK sekian lama, sampai PGSM, terus kemudian nanti jadi alumni yang bagi diri sendiri. Now, terakhir, damai membawa ketenangan dan rekonsiliasi, bukan perpecahan. Saya beberapa kali juga ke persekutuan alumni atau pelayanan di kantor ya. Ada juga alumni di kantor-kantor ya. Tiba-tiba pernah saya datang ya, saya nggak usah sebut di mana. Terus dia ngomong gitu, abang tahu nggak? Di sini aku yang paling ditakutin bang. Ih, bangga lagi. Oh, waktu itu dalam hati saya, pantas sedikit yang datang persekutuanmu. Kau paling ditakutin. Poin saya adalah, oke, boleh tegas, tapi jangan kemudian kamu tidak punya juga. Saya takutnya dia tuh nggak bawa damai ya. Jadi kalau sudah masuk ke persekutuan kantor, saya berapa kali ini lagi banyak ke persekutuan kantor, ketemu teman-teman yang ada di sana, ngobrol sama mereka. Saya pikir kayak kalian udah banyak dapat waktu di PMK. Ini kesempatan kalian berbagi, membawa ketenangan, rekonsiliasi, bukan perpecahan. Jadi ini beberapa kesimpulan.
Membangun karakter perjalanan panjang. Belum ada dari kita yang udah serupa Kristus ya. Setia itu nggak ada ukurannya sekarang. Ukurannya waktu. Kalau orang ini datang ibadah hari ini, bisa dibilang setia? Oh tunggu dulu, besok masih datang nggak? Minggu depan masih datang nggak? 2 minggu ini datang, hari ini datang, minggu depan datang. Udah bisa dibilang setia? Oh tunggu dulu, bulan ini datang, bulan depan datang, 3 bulan lagi datang. Bisa dibilang setia? Tunggu dulu, bulan keempat gimana? Tahun ini datang, 2 tahun datang, 5 tahun masih datang. Bisa dibilang setia? Tunggu dulu, tahun ke-6 datang nggak? Setia itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan saya sudah, tapi saya masih berjuang. Itu setia. Saya masih berjuang hidup kudus. Bukan saya pernah hidup kudus dulu, waktu digoda Tante Potifar. Tapi ada tante-tante lain yang mungkin menggoda. Dan kamu harus setia, ya. Bangun karakter perjalanan panjang. Dunia kerja akan menguji integritas kita. Apakah kita tetap jujur saat ada peluang curang? Tetap rendah hati saat dipuji? Tetap tekun dan setia saat hasil belum tampak? Waktu terbukalah kasus korupsi di salah satu BUMN, terlihatlah nama alumni itu. Saya cek HP saya, ada nama adik ini di HP-ku. Dulu pengurus. Wow. Saya juga tidak tahu perjalanan dia bagaimana ya. Dalam usia yang muda bisa dapat karir yang bagus, tapi ternyata akhirnya apakah dia korban dari sistem yang bobrok, tapi akhirnya dia juga harus kena kasus. Orang telepon, itu alumni yang dibina di PMK ya bang? Masa saya bohong? Saya hanya bilang iya. Dan kita semua mungkin bisa jadi kayak dia juga kalau kita nggak jaga diri. Jadi jangan juga, sedih banget ya hidup dia ya. Enggak, itu jadi sombong. I'm better than him. Tapi ketika engkau dan saya berjuang, ingat, I'm no better than others. I need only God. Ada satu alumni yang saya lihat dekat dengan salah satu menteri. Hampir setiap kali menteri itu muncul ada dia di belakang. Itu adik yang kami bina dulu waktu dia di kampus. Ketika saya di Jogja kemarin, terus kemudian dalam perjalanan saya tiba-tiba ingat dia. Saya kirim WA sama dia. Saya tulis, saya ingat, karena saya lagi nyiapin kitab Filipi ya. Ada acara dari satu lembaga membahas kitab Filipi. Lalu kemudian saya bilang, ada kalimat dalam kitab Filipi, aku selalu mengucap syukur setiap kali mengingat engkau dalam doaku. Saya kutip ayat itu, saya kirim sama dia, Dek, saya ingat kamu, waktu saya persiapan, saya doakan kamu tetap setia. Karena udah banyak yang kontak saya, Abang, di belakang menteri itu dia terus loh bang. Terus kemudian biasalah mulai nanya, masih terjaga gak dia? Ibadahnya gimana? Dia masih donatur perkantas nggak? Dia masih rajin nggak? Jadi semua pada nanyanya begitu ya. Saya bilang ya kita nggak tahu lah. Tapi ya saya WA. Dia baca tapi dia nggak balas. Saya nggak tahu. Tapi saya berharap kita doakan juga ya, saudara-saudara kita yang ada di posisi-posisi penting sekarang. Dan ingat, bangun karakter, disiplin, konsisten, rela dibentuk. Sejak sekarang dan terus. Kita tidak akan dipakai Tuhan secara besar jika tidak mau setia hal kecil. Jadi ini kesimpulannya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Karakter serupa Kristus hanya mungkin jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh. Itu bukan hasil usaha kita, tapi buah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Pendeta John Stott pernah kasih ilustrasi begini. Dia orang Inggris, penyair Inggris yang terkenal namanya Shakespeare. Dia bilang, kalau saya diminta menulis sebaik Shakespeare, saya nggak bisa. Kenapa? Saya bukan Shakespeare. Tapi kalau rohnya Shakespeare masuk dalam diri saya dimampukan menulis sebaik Shakespeare. Semua yang kita diminta tadi ya, yang tadi ya, damai, adil, ini semua buah roh kan. Gak bisa kita miliki dari diri kita. Kenapa?
kita pada dasarnya manusia berdosa yang egois. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, itu pasti buah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya namanya buah roh, bukan buahmu, bukan buahku, tapi buah kehadiran Roh Kudus. Karena itu siapa yang dimuliakan? Tuhan. Kalau kamu setia, kamu bisa mengasihi, kamu bisa jadi berkat. Jangan lupa, jangan bilang iya aku loh. But it's all by God's grace. Terakhir, pertama tadi bangun hidup kudus. Yang kedua bangun, ini baru saja kita bicara karakter serupa Kristus. Yang ketiga bangun komunitas yang bertumbuh. Ya, kalimatnya menarik, 22b, bersama-sama. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi tidak ada namanya kekristenan itu sendirian. No. Timotius tidak diminta untuk hidup sendirian. Ia harus bertumbuh bersama orang-orang yang bersama-sama mencari Tuhan. Bangun komunitas yang bertumbuh, ya. Ini berarti hidup bersama orang yang mencintai Tuhan, aktif saling membangun, mendoakan, jujur tentang pergumulan. Kita butuh komunitas yang seperti itu sebenarnya, ya. Dan bertumbuh bersama dalam kasih dan pelayanan. Dari mana dapatnya Bang? Sebenarnya dari sekarang ya. KTB-mu kalau bisa lanjut sampai alumni, sampai bekerja, sampai berumah tangga. Saya pikir itu jadi kesempatan kita terus dibangun. Aduh udah gak ada, KTB-ku udah mencar-mencar. Aku kan dibinanya di daerah lain, sekarang aku ada di tempat lain. Cari komunitas di situ. Beberapa gereja punya komunitas yang baik juga ya. Nah, Tuhan aja konfirmasi. Dalam konteks dunia alumni seperti bara ya. Kalau kita copot keluar satu, lama-lama padam ya. Dalam konteks dunia alumni ini sangat relevan. Kita butuh komunitas alumni yang tidak hanya profesional. Sekarang kan banyak membentuk interest group. Saya senang interest group ini, interest group itu. Tapi semoga tidak hanya bicara profesionalisme. Ingat, kita juga bicara kerohanian. Tempat kita saling menopang, saling menasehati, dan menyalakan semangat melayani Tuhan di tengah kehidupan pekerjaan dan kehidupan nyata. Kenapa? Tanpa komunitas, semangat rohani akan cepat padam. Saya lagi renungkan kutipan berikut ya. Saya baru sadar juga ya. Iman bukan proyek pribadi. Pertumbuhan rohani yang sejati terjadi di tengah komunitas. Kamu mau bertumbuh dalam iman, biasanya kan selama ini kita ngajarinnya gitu. Mau bertumbuh, rajin doa, rajin saat teduh, rajin ibadah. Tapi poinnya kan untuk diri kita. Iman itu bukan proyek pribadi loh. Mau beriman? Mana komunitasmu? Karena di situ Tuhan berikan pertumbuhan. Ingat baik-baik ya, iman bukan proyek pribadi. Semua buah roh itu butuh orang lain. Bagaimana kasihmu dibangun? Butuh orang lain. Saya suka cerita ilustrasi pengalaman nyata ini. Karena satu anak remaja datang sama saya. Dulu saya pernah pimpin pembinaan, dia jadi pengurus. Saya bilang, gimana dek? Kak Alex, saya mau keluar dari pengurus. Kenapa? Dulu saya pikir suasananya surgawi, ternyata nerakawi. Kenapa? Dia ternyata satu kepengurusan remaja, sama-sama seksi acara. Tapi setiap kali temannya dia ngomong apa di rapat, teman satu seksinya yang nggak gitu Jadi akhirnya tuh dia nggak pernah klop sama temennya. Jadi kesimpulan dia, pokoknya gue mau keluar dari pengurus. Pas ketemu saya, terus dia nanya. Saya tanya sama dia, kamu jadinya mau milih apa? Keluar aja Kak dari pengurus. Terus saya tanya sama dia, kamu pernah nggak berdoa minta kesabaran? Pernah Kak? Nah ini jawabannya. Tuhan kasih kamu orang yang bikin kamu tidak sabaran supaya kamu dibentuk. Kadang-kadang kita suka lupa ya. Kesabaran tidak dibentuk dalam khotbah. Saya bisa, oke saudara, hari ini tema kita kesabaran. Tulis 7 hal tentang kesabaran. 1, 2, 3. Pulang kalau sabar. Kadang Tuhan kasih
on job training. Ketemu bos yang bikin kamu tidak sabaran. Ini yang kerja nih, ada nggak dari kalian yang mungkin bersyukur, terima kasih Tuhan dia bosku. Sejak dia bosku aku lebih rajin berdoa. Supaya Tuhan nyatakan keadilanmu. Di kantor, di pelayanan kadang-kadang kita ketemu sama kucok-kucok kan. Si kurang cocok kan. Jadi coba dulu bilang sama sebelah kiri kananmu kalau kenal, terima kasih Tuhan pakai kamu. Membentuk aku sabar. Ini kalau yang suami istri lebih enak ya. Thank you Tuhan telah pakai kamu. Membuat aku bisa lebih lemah lembut misalnya gitu ya. Semua buah roh itu butuh orang lain. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sementara yang namanya serupa Kristus waktu buah roh itu muncul. Makanya kalau kita bilang iman itu proyek pribadi, salah kamu. Iman itu proyek bersama. Karena kamu butuh komunitas yang menumbuhkan karakter Kristianimu. Ya, saya harap kita mengerti poin ini. Kesimpulan. Kita dipersiapkan untuk menjadi alat Tuhan yang berguna dan mulia. Amin. Tuhan mau dong ya alumni kita mencapai visi PMK, tapi itu bukan cuma visi PMK. Itu kehendak Tuhan, kita jadi garam. Kita jadi terang. Dengan membangun hidup kudus, membangun karakter yang serupa Kristus, terus membangun ya kalau boleh pakai istilah terus, dan terus membangun komunitas yang bertumbuh. Agar seluruh hidupku memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Kalau semua kita yang menyelesaikan program ini, terus dalam 3 hal ini, terus Tuhan pakai. Kamu jadi alumni, kamu jadi orang-orang yang berdampak, sehingga nanti mintalah adik-adikmu, undang saya, bawakan visi PMK. Oh abang yang khotbah? Enggak, aku cuma mau cerita, akulah penggenapan visi PMK. Aplikasinya, nah coba nanti teman-teman bisa refleksi pribadi ya. Bangun hidup kudus, periksa hati dan pikiranmu. Apa kompromi kecil yang perlu kamu serahkan kepada Tuhan? Mulai WA, ya aku belum masuk dunia alumni sih bang, aku baru WA, bukan WA suami orang, istri orang, aku baru WA pacar orang nih bang. Berhenti, ya itu pun sudah komitmen orang ya. Bangun karakter serupa Kristus, pilih salah satu karakter yang kamu ingin kembangkan ke depan. Kenapa? Itu investasi penting. Dan bangun komunitas yang bertumbuh. Jangan berjalan sendiri, please ingat ini ya. Bersyukur kalau kalian Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat, itu pun udah modal banget ya berjalan bersama. Tapi buat kalian yang mungkin agak panjang singlenya, anak sekarang singlenya panjang ya. Single sampai umur 30 awal, 40 akhir, itu udah tua banget ya. Itu pun yuk, aku gak enak datang PAKJ, aku kan belum kerja. Loh, apakah itu persekutuan alumni yang sudah bekerja Jakarta? Itu kan persekutuan alumni Kristen Jakarta. Kamu alumni Kristen datanglah. Aku bukan alumni, paling gak kau alumni TK. Udah, masuk. Kadang-kadang kita merasa kurang, pencapaiannya gak sampai gitu ya. Terlibat dalam komunitas, saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Saya harap ini hal simpel ya, bangun hidup kudus, bangun terus karakter serupa Kristus, dan bangun komunitas yang memastikan kamu dan saya bertumbuh. Jadi PGSM ini tidak selesai, tapi justru terus mendorong kamu dipakai Tuhan di generasi ini. Ada pertanyaan? Kak Lia akan memandu, teman-teman yang di online juga boleh bertanya ya. Ya baik, terima kasih Bang Alex untuk pemberitaan firman-Nya. Ya teman-teman, kita akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman boleh buka HP-nya untuk tulis pertanyaannya di Slido yang sudah di-share di grup peserta, di grup mentor juga boleh. Kita akan buka 2 sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan ini yang pertama dari slide-nya terlebih dahulu. Dan yang kedua, teman-teman yang ingin bertanya langsung, dipersilakan nanti boleh angkat tangan langsung masuk ke pertanyaannya.
Gitu ya teman-teman. Oke, Bang Alex sepertinya banyak sekali yang tertarik bahkan mengikuti pemberitaan firman. Khususnya berkaitan dengan komunitas yang bertumbuh ini Bang. Dari tadi Abang mention berkaitan dengan komunitas yang bertumbuh, ada pertanyaan nih di slide-nya. Bang Alex setelah lulus nanti, kami mungkin gak punya lagi komunitas rohani kayak waktu kuliah. Gak ada KTB, gak ada kakak rohani, dan dunia kerja juga sering gak mendukung pertumbuhan iman. Dalam situasi kayak gitu gimana caranya kami tetap bisa bertumbuh dan gak berjalan sendiri. Dan bukan hanya itu Bang, ada satu lagi nih penting. Bang Alex mungkin bisa rekomendasikan komunitas atau wadah dunia alumni yang bisa kami ikuti supaya kami tetap bisa saling menguatkan. Silakan Bang Alex. Iya, ini memang pergumulan banyak alumni di awal-awal pekerjaan juga. Tapi saya harus ingatkan bahwa komunitas yang paling logis bagi kita sebenarnya gereja. Tapi kan realitanya tidak semua gereja punya komunitas yang baik juga. Maka teman-teman, nah ini gimana ngomongnya ya? Kadang-kadang alumni kita ini tidak punya mungkin bahasa saya bukan tidak punya ya, perlu mengubah POV. Saya nggak punya komunitas, kenapa kamu nggak ciptakan komunitas? Kenapa selalu nunggu diajak orang? You are a trendsetter, not just a trend follower. Mulai dari mana Bang? Mulai aja. Saya kadang-kadang memang juga ketemu dengan beberapa orang yang modenya pasif ya. Ini khususnya buat beberapa alumni dari daerah lain, tahu-tahu kerja di Jakarta. Tiba-tiba waktu kerja di Jakarta merasa tidak didekatin oleh alumni Jakarta. Tiba-tiba terhilang. Terus waktu saya ketemu, siapa yang dia salahin? Abis aku nggak pernah dikontak Bang. Hah? Nggak pernah dikontak lo jadi jatuh dalam dosa atau mungkin. Jadi poin saya adalah coba ubah sedikit POV kita. Mari ciptakan komunitas. Ada banyak alternatif. Ini saya cuman saya cerita lah beberapa alumni, ada yang kadang-kadang cuma ngajak saya makan siang. Iya kadang juga saya nggak makan atau kalau mereka waktunya, Bang mau cerita, ayo. Jadi mungkin bukan KTB juga, tapi kita staff di Perkantas kan banyak ya. Bisa aja gitu Bang doain gua dong, ya sambil makan siang deh. Nanti kita doa sama-sama, misalnya dia cerita pergumulan. Jadi saya lagi berpikir bahwa kita mesti secara kreatif menemukan komunitas. Pernah ada satu alumni di masa yang lalu lah ya, dia datang dan dia memang mau nyari komunitas. Nah masalahnya dia kerjanya shift. Karena dia kerjanya shift dan di supermarket, kerjanya itu shiftnya itu baru keluar setiap minggu. Jadi bayangkan dia mau cari KTB sama siapa? KTB-nya yang anak-anak udah janjian, tahu-tahu dia shift pagi. Terus tiba-tiba dia shift sore. Jadi akhirnya dia datang ke saya, Bang bisa cariin saya komunitas, itu kalimatnya dia. Terus kemudian saya waktu tahu, oh kamu kerjanya shift dan itu keluarnya per minggu, agak sulit kamu ketemu komunitas. Terus saya tawarin, mau nggak kita KTB berdua? Ini responnya, bisa ya berdua ya? Bisa aja sih, mau nggak? Mau Bang. Kami KTB kami memang agak unik. Kadang jam 7 pagi, kalau dia shift malam, dia habis pulang shift malam, waktu itu lagi ambil S2. Kami KTB mulai jam 10 malam, tapi karena berdua kan enak jadwalnya. Tapi dia punya kerinduan bertumbuh. Jadi saya mau mengatakan pastikan dulu kamu punya kerinduan bertumbuh. Lalu manfaatkan aja orang-orang di sekitarmu. Bulan ini ketemu Bang Niko, ajak makan. Bulan depan ketemu Bang Alex, bulan depan ketemu Kak Debbie, bulan depan bisa ketemu Bang Eli. Sebenarnya kan banyak kesempatan. Cuma memang biasanya begitu udah masuk dunia alumni, kalau ketemu staff tuh rasanya berdosa banget. Aku agak takut tuh, nanti abang nanya saat teduhmu gimana dek? Aduh bang, aku lagi teduh sekali misalnya gitu ya. Saya janji lah kalau sama saya nggak nanya saya, kamu cerita aja. Tapi poinnya adalah lakukan. Beberapa orang bahkan sekarang minta Zoom. Abang bisa Zoom nggak? Ayo. Saya mungkin tidak bisa pegang KTB yang long, tapi untuk ngobrol, untuk apa, sebenarnya banyak hamba Tuhan di sekitarmu. Kalau kamu punya teman-teman KTB yang dulu, aktifkan lagi.
Kak Debbie sama teman-teman adik KTB-nya dari SMA tiba-tiba ketemu kumpul jadi KTB mama-mama. Udah jalan berapa kali tuh? Sekali ya? 2 kali ya? Ya mulai aja. Kadang memang nggak bisa sama orang yang pas tetap terus ya. Cari lagi komunitas yang baru, terus bertumbuh. Seorang teman titip, Lex titip anakku. Kenapa dia ke kota ini nggak dilayani? Anakmu di mana? Anakku di Solo. Ya udah, kami KTB online. Kelompok kecil sebenarnya sih online setiap 2 minggu sekali. Ada aja. Saya membimbing KTB di Singaraja. Singaraja itu di Bali. Saya ke sana, mereka pulang, Kak boleh nggak KTB? Ini yang KTB semua perempuan. Saya di Jakarta, mau nggak? Oke mau. Kami jalan sempat 1,5 tahun. KTB rutin setiap minggu. Iya mereka waktu itu rajin setiap minggu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Tinggal kamu mau atau berjuang untuk hal itu. Oke baik ya, tinggal berjuang untuk mempertahankan itu. Mungkin di Perkantas juga ada beberapa komunitas ya Bang yang bisa diikut sertakan. Mungkin setelah lulus dari kuliah bisa ikut serta dalam PAKJ, ada di FAL alumni juga. Kalau gitu ya. ASN kan ada PAB, Iya betul. Abdi Bangsa. Sekarang untuk yang swasta ada lagi Kompas. Jadi maksudnya kita juga berusaha menyediakan, tapi itu semua juga tidak akan pernah maksimal kalau kamu sendiri nggak berjuang untuk cari komunitas. Oke, atau baik. bikin komunitas. Terima kasih Bang Alex. Berikutnya nih Bang, ada pertanyaan lagi. Bang Alex, di dunia kerja nanti pasti banyak situasi abu-abu yang bikin kita tergoda untuk kompromi. Entah soal kejujuran, etika, atau nilai-nilai iman. Bagaimana cara untuk tetap kudus tanpa terlihat kaku, atau jika orang nggak atau pandangan orang jika nggak fleksibel di mata orang lain. Silakan Bang Alex. Saya agak membatasi untuk jawab pertanyaan seperti ini karena saya pakai prinsipnya sederhana gini. Kalau kamu mau belajar berenang, maka belajarlah dari orang yang rajin atau yang bisa berenang. Poin saya begini, saya mungkin tidak punya pergumulan seperti yang kamu miliki di dunia pekerjaan. Karena saya cuma bekerja waktu itu 6 bulan, lalu saya masuk melayani full time. Saya bisa mentoring kamu tentang trik-trik di dunia pelayanan, tapi misalnya trik menghadapi bos di kantor, harus membuat laporan ganda segala macam itu saya nggak punya pengalamannya. Saya hanya bisa kasih teorinya. Maka carilah alumni Kristen yang berintegritas dalam bidang yang sama, ajak ngobrol. Kalau perlu minta mentoring. Abang kan lawyer, abang lawyer Kristen. Bisa nggak sih lawyer dan Kristen itu bang berjalan bersama? Kalau kau tanya sama kami, harus bisa, gitu kan? Tapi cari yang Kristen sungguh-sungguh ya, untuk dalam bidangmu dia menolong kamu. Prinsipnya sih sebenarnya sederhana ya, waktu ada pilihan, kita belajar Daniel gitu. Tapi saya ketemu, makanya saya masih ingat beberapa cerita alumni. Nah ceritanya dia juga bilang begini, kita tidak bisa juga terlalu mimpi utopia bahwa nanti ada dunia yang sangat indah di pekerjaan. Kenapa? Realitanya kita masih ada dalam dunia yang berdosa. Saya ingat satu alumni dia bilang gini ya, zaman dulu di satu BUMN kalau ada tender, ada proyek masuk itu akan melewati 8 meja. 8 tanda tangan di setiap meja, dan itu kebiasaannya harus ada amplop ditandatangani, lalu kemudian nanti goal proyeknya. Nah saya bilang, abang gimana bang? Abang ada di dalam situasi itu, abang salah satu yang tanda tangan. Dia cuman bilang gini ya, saya memang belum bisa mengubah sistem, tapi minimal waktu lewat meja saya periksa baik-baik baru tanda tangan. Yo, tapi nanti kalau proyeknya gagal ya, saya belum bisa. Ini dunia terlalu kuat tekanannya. Tapi kehadiran saya jadi lilin yang kecil, minimal waktu lewat meja saya. Lalu satu alumni lagi pernah kasih kesaksian begini ya. Kadang-kadang kita takut kelihatan Kristen dari awal. Lebih baik begitu masuk pekerjaan di tempat yang baru, tunjukkan, bukan dengan aneh ya, tapi nyatakan aja kamu Kristen sungguh-sungguh. Jadi ketika ya misalnya salah satu contoh gitu ya, ada satu abang gitu,
Nah perjalanan dinas kan mereka sering tuh keluar negeri gitu ya. Nah kalau pergi ke perjalanan dinas ke luar negeri, biasalah mulai mampir ke kafe-kafe, ke pelacuran mungkin atau apa ya. Orang nggak ngajak dia, karena dari awal dia udah bilang aku Kristen dan sungguh-sungguh. Jadi akhirnya orang bilang gini, pendeta dia itu. Jadi orang kalau mau, mereka kalau mau lanjut maksiat, biasanya habis makan malam begitu katanya dia, ya udah misah. Jadi dia terpisah begitu. Itu karena dari awal gitu. Dia menunjukkan gitu. Saya Kristen dan Kristennya sungguh-sungguh. Mau dikasih julukan apa ya silahkan. Toh saya juga pekerjaannya tidak terbengkalai. Tapi maaf kalau ikut misalnya minum-minum, main perempuan, atau nonton-nonton yang gak senonoh, dia katakan tidak. Dan akhirnya lama-lama orang tahu, gak ngajak. Nah kadang-kadang kita karena nggak enak sama bos atau apa gitu, ya kita iya aja, terus kita pikir nanti kalau saya punya posisi baru saya akan tekankan saya Kristen sungguh-sungguh. Udah terlambat. Alah, dulu juga ikut kok. Ada alumni yang datang ke saya, bang gimana bang? Entertainment kita dikasih, masuk pijet, dapat ini fasilitas. Aduh, makanya saya bilang sama teman-teman, maaf mungkin kamu perlu lebih tegas lagi, aku Kristen. Nah ada satu abang waktu itu dia disogok, mau disogok, tidak pernah mau. Dia salah satu direktur harus disogok dengan proyek, dia nggak pernah mau. Nah dia bisa bilang maaf saya nggak mau, dia nggak bilang saya Kristen saya nggak mau ya. Sampai akhirnya terakhir yang datang orangnya nyogok itu sampai bilang gini, bapak berapa sih harga bapak? Kok nggak pernah bisa mau disogok? Terus dia bilang gini, kau berani bayar saya? Bisa bayar saya? Saya seharga darah Kristus. Ya karena dia direktur juga, dia bisa makin bersaksi ya. Saya seharga darah Kristus. Waktu dia ngomong begitu, orang itu matanya berkaca-kaca. Iya pak, maaf pak, saya juga Kristen. Tapi poinnya adalah belajarlah, cari alumni-alumni. Makanya kalau kalian perlu minta gitu, bang boleh nggak makan siang abang yang traktir karena abang kaya. Ya, nanti saya pingin belajar bagaimana berintegritas dalam bidang ini dan seterusnya. Oke, berarti mentoring itu penting ya bang, sampai akhir di dunia profesi, dunia pekerjaan mentoring itu penting dan jadi Kristen yang sejati. Ya, ada mentor-mentornya kalau bisa tetap, nggak mesti KTB ya, tapi bisa tetap kontak. Kakak-kakak mentor juga kasih akses adik-adik kalau mau ngobrol gitu ya. Oke, Bang Alex ada yang lebih relate lagi nih bang, ngomongin tentang sandwich generation gitu ya. Dalam posisi sandwich generation sering banget kita dituntut realistis soal finansial. Tapi di sisi lain hati tetap ingin setia melayani. Gimana caranya Bang Alex melihat keseimbangan antara bekerja untuk hidup dan hidup untuk melayani dalam terang panggilan Tuhan? Ya memang ini pergumulan yang tidak mudah, tapi bagi saya mulai aja dengan pemahaman, jangan dibagi-bagi, jangan terlalu banyak labeling lah. Ya kadang-kadang kita bilang sandwich generation, lalu kita baca literatur, iya benar sandwich generation ini akan mesti biaya atas, biaya yang bawah. Poin saya adalah kamu dipanggil Tuhan di generasi ini. Dan Tuhan yang manggil kamu dan saya masih Tuhan yang sama, yang mengatakan aku akan memberikan kecukupan kepadamu. Nah, kadang kalau kita mendikotomikan bekerja untuk hidup untuk bekerja, poin saya adalah seringkali masalah utama kita adalah masalah contentment. Apa artinya cukup? Kamu sudah pernah nggak setting apa artinya cukup? Karena kalau kamu tidak punya artinya cukup, mau kamu hidup untuk kerja untuk hidup, punya 10 pekerjaan at the same time, punya orang tua yang harus ditanggung, dan kamu akan selalu worry, anxious, anxiety-mu muncul karena contentment-nya nggak ada. Saya sadar betul ya, memang kadang-kadang dunia alumni ini, ada satu alumni waktu itu dia bilang gini, waktu saya ketemu dia HP baru. Dulu ada HP zaman dulu itu antara HP-nya dan baterainya terpisah ya, ingat ya? HP zaman dulu ya. Nah waktu saya ketemu dia itu dia HP-nya masih dikaretin biar nggak jatuh baterainya. Terus kemudian waktu saya ketemu dia udah ganti HP. Terus dia bilang, iya bang, gue manajer sekarang bang, nggak mungkin HP ini aja yang saya pakai. Saya bilang asal itu bukan gaya hidup deh ya.
Saya takutnya kalau kamu bicara gaya hidup, dia ganti itu karena apa? Levelnya naik. Pertanyaan sederhana, berapa gaji yang cukup? Pernah mikir itu? Karena unik ya, waktu kita mahasiswa, uang segitu juga cukup kan? Emang hanya beda makan alumni sama mahasiswa? Yang dimakan sama, cuma tempatnya beda. Satu di warteg, satu di... Ini saya cerita sedikit lah ya, pengalaman bekerja. Saya sempat bekerja teman-teman, saya sempat bekerja di salah satu bank swasta. Saya kerja 6 bulan. Dan waktu itu saya tahu betul, saya penghasilannya cukup. Saya harus bagi ke keluarga, karena saya komitmen bagi ke keluarga. Saya ingat saya masih melayani di kampus, jadi itu udah mau bagi duitnya. Tapi kalau hitung biaya pergaulan, ini bicara lagi biaya pergaulan, teman-teman saya itu mungkin karena mereka juga dari keluarga yang berkecukupan atau mungkin berlebih gitu ya. Jadi mereka itu kadang makan siang itu, zaman itu makan siang bisa sekitar 25.000. Ya saya kerjakan tahun 98. Makan siang 25.000 itu mahal buat saya. Kalau saya tiap kali harus ikutin gaya hidup, diajak makan siang, kalau nggak ikut kan malu. Tapi kalau ikut tiap hari 25, habis tuh gaji kan. Sehingga akhirnya bergumul gimana. Akhirnya saya ketemukan solusi. Saya juga nggak mau dong exclude ya. Sehingga akhirnya saya tetap ikut makan siang. Tapi saya pesan catering kantor yang 10.000. Kadang saya makan dulu separoh, saya ikut teman-teman. Kadang saya cuma minum teh manis. Ya udah, yang penting saya sama mereka, pulang saya lanjut makan catering saya. Supaya saya tetap bisa sisihkan duit untuk persembahan, untuk membantu pelayanan. Karena kalau cuma sekadar gaya hidup, cepat banget habisnya duit. Nah saya nggak tahu pergumulanmu, mungkin kamu bilang, ih Bang Alex ekstrim banget. Tapi saya juga nggak mau exclude, tapi saya juga mau tetap bisa jaga komitmen saya gitu. Lucu ya, gaji makin naik, persembahan nggak naik. Pernah nggak berasa? Jadi alumni, gajimu naik, persembahannya nggak makin naik. Kenapa? Karena kebutuhan hidupmu ikut naik. HP mulai apa? Ini mulai apa? Oke lah ya, kadang-kadang kita nanggung keluarga, di rumah mesti bayar. Tapi hati-hati kalau kamu buat dirimu sendiri, gaya hidupmu juga tanpa sadar naik. Setiap bulan makan 4 kali, all you can eat. Saya udah membatasi diri. Karena makin tua juga penyakit makin banyak ya. Jadi akhirnya mesti membatasi, saya nggak makan ini, saya nggak makan ini. Sehingga orang kalau mau ngajak boleh, saya ikut. Tapi saya nggak ikut makan tertentu. Nah jadi kita mesti punya batasnya, jangan di orang lain tapi di dirimu. Apa artinya cukup buat dirimu? Dan tanya ya, kalau udah kerja sekian lama gajimu naik, persembahanmu naik nggak? Itu salah satu ukuran kita hidup buat diri atau tidak. Oke, berarti gaya hidup juga sangat mempengaruhi ya Bang untuk menentukan berkaitan dengan apapun yang jadi bagian kehidupan itu. Oke Bang Alex, ini juga tadi menjawab akhirnya gimana cara Bang Alex menemukan keyakinan. Tadi sudah sekaligus di-sharingkan ya Bang, gimana Abang menjalani di awal profesi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja ya Bang. Oke, Bang Alex, saya padukan 2 pertanyaan jadi satu kesatuan. Banyak orang sukses secara karir, tapi kehilangan karakter. Menurut Bang Alex, gimana caranya supaya kita tetap berintegritas dan jadi berkat tanpa harus kompromi sama nilai-nilai dunia kerja? Karena pertanyaan berikutnya ngomongin juga nih, bagaimana Kristen yang berdampak, alumni yang berdampak dari perspektif Tuhan, bukan dari ukuran kayak jabatan, gaji, atau popularitas. Mungkin 2 kesatuan ini bisa dipadukan nih Bang. Silakan Bang Alex. Menariknya memang nafsu orang muda akhirnya juga dalam pengakuan ya, afirmasi. Sehingga itu yang saya juga tulis tadi, ambisi yang egois. Memang sebenarnya waktu kamu berhadapan real dengan dunia nyata, teman-teman butuh punya, kalau saya sih selalu ngelihat komunitas penting. Nah, menjelang akhir kuliah di kampus, kami waktu itu nggak ada PGSM-an ya, jadi waktu itu kami bingung gitu ya. Beberapa teman PKK-nya udah pada ninggalin, kami udah mulai angkatan atas. Akhirnya kami bentuk KTB, namanya KTB Pra Alumni di kampus.
kami membahas satu buku tentang bekerja, ditulis oleh Jerry White. Jadi kami gantian memimpin, satu orang memimpin satu bab. Nah, menariknya sesudah kami bekerja, KTB kami itu masih jalan sampai kira-kira 1-2 tahun pertama. Sebelum banyak yang menikah, waktu mulai punya anak udah mulai susah waktunya. Nah, waktu itu kan nggak ada zoom-zooman ya, jadi waktu itu kami berjuang tetap KTB. Nah, itu jadi semacam apa ya, cara Tuhan memelihara. Karena cerita-cerita kita itu kan saling sharing ya. Misalnya ada yang cerita mulai dapat bos kayak begini, ada yang cerita begini. Saya itu kan akhirnya harus memutuskan bahwa saya mau pelayanan full time. Itu juga kan pergumulan juga. Nah, ketemu sama teman-teman yang mendukung, yang kemudian bisa kasih saran, kasih masukan. Jadi kalau saya lihat gitu ya, kuncinya adalah memang nilai yang kamu miliki dalam dirimu, komunitas di sekitarmu, sambil tetap kita punya ini ya lah ya, apa, makin kamu dekat dengan kebenaran, menyucikan diri, itu kita makin peka sama ketidakbenaran. Jadi mungkin nggak ada tips lain kalau selain teman-teman coba hidupi apa yang kamu baca dalam firman, ikutin aja. Kadang mungkin belum kelihatan hasilnya gitu ya. Dulu kan ada yang bilang gitu, Bang, kalau terlalu jujur nggak dipakai, nggak ada tempat buat kita, dianggap aneh sama orang. Tapi saya ingat sekali waktu bahas kitab Daniel, raja yang paling korup pasti tetap ingin bendahara yang jujur. Benar nggak? Jadi poinnya adalah waktu kamu berintegritas, jangan takut tidak punya pekerjaan, kehilangan. Mungkin kamu akan lebih lama dibanding yang lain, tapi miliki integritas. Itu kan artinya utuh, bulat, dari kata integral. Integral itu utuh, bulat. Jadi kalau ada yang ketemu teman, ih kamu makin integral, nah, kamu ngerti lah ya. Poinnya adalah orang yang berintegritas itu hidupnya utuh di hadapan Tuhan, di hadapan orang. Dia tidak bolong-bolong. Kalau dengan Tuhan rohani, hari lain rohana, utuh. Nah, karena kamu mau hidup utuh, siapa yang bisa lihat keutuhanmu? Tuhan, dirimu, dan orang lain. Mulai waktu dia cerita, iya nih, aku nih bos gua nih lagi begini. Lu jangan bales. Jadi kita punya teman yang lain yang menolong kita. Kita harus mengampuni kan, ayo belajar mengampuni misalnya. Nah, itu hal-hal yang saya pikir integritas itu butuh environment. Iman gak bisa bertumbuh sendiri, itulah poinnya ya. Oke, Bang Alex, sepertinya banyak sekali yang ikut serta dalam ibadah ini masih punya kebingungan dan kehilangan arah. Salah satunya insecure, Bang, gitu ya. Pertanyaannya, Bang, kayaknya banyak anak muda sekarang ngerasa kehilangan arah atau insecure soal masa depan. Gimana sih cara mereka menemukan rasa cukup dan arah yang jelas sambil tetap berjuang versi terbaik mereka? Karena di bawahnya ada juga pertanyaan yang ngomongin tentang, karena di masa sekarang mereka insecure itu karena harus dituntut upgrade skill biar relevan ya. Gimana nih menyeimbangkannya? Silakan, Bang. Saya ngomong sedikit gitu ya. Kalau upgrade skill saya sangat setuju itu. Bahkan saya tekankan kepada staf-staf perkantas, upgrade skillmu. Kenapa? Waktu saya lihat di dunia sekuler, kemarin saya lihat-lihat ada pelatihan BNSP. Ada yang pernah tahu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi itu ya? Kalian tahu training MC itu harganya berapa investasinya? 4,5 juta. Kita di PMK gratis. Punya kemampuan MC 4,5 juta itu investasi ikut pelatihan MC. Saya waktu mikir gitu, iya ya. Kalau kamu takut karena imanmu kamu digeser oleh orang, ini freak banget, terlalu Kristen, terlalu nggak bisa diajak kompromi kerjasama, maka bagi saya ingat Daniel, tunjukkan kualitas. Kalau kamu punya kualitas, orang nggak bisa bilang apa-apa. Nah, kualitas itu kadang mesti upgrade, skill, belajar. Beberapa teman dia lanjut lagi sekolah S2, S3, itu bagian kita mengupgrade skill kita. Tapi di sisi yang lain, tetap kerohanian menjadi dasar penggerak
kehidupan rohanimu. Jadi saya juga tidak senang melihat alumni yang hanya sekadar rohani, tidak bertumbuh, tidak upgrade skill, lalu kemudian merasa semua orang nggak bisa kerja sama dia. Saya kalau ketemu yang seperti itu kadang saya suka miris ya. Soalnya kalau kita ketemu alumni tuh ceritanya macam-macam tuh. Ada yang total waktu cerita, "Bang, susah banget di kantorku." Menurut abang bagaimana? Dalam hati, kantor lu kok gue yang pusing. Kau aja bilang susah. Poinnya adalah sebenarnya bilang susah itu mau berjuang apa tidak. Tapi ada beberapa teman yang saya ketemu dia selalu bicara peluang. "Bang, aku udah doain ya setahun ini ada perubahan di kantorku. Abang boleh nggak? Kita udah mau bikin Natal perdana nih. Abang bisa jadi pembicara nggak?" Itu orang yang lihat peluang. Kalau sulit pasti sulit. Kalau nggak sulit kita udah di surga kali. Tapi kalau sulit itu realitanya. Tapi bagaimana bertahan? Bangun kerohanian, bangun upgrade skillmu, karakter serupa Kristus, bangun komunitas. Saya pikir itu akan jadi cara Tuhan menolong kita survive ya, dengan segala pertanyaan begitu ya. Kehilangan arah, insecure. Kalau kamu insecure, saya ketemu anak siswa lah ya, saya di siswa. "Kenapa kamu ngerokok?" "Habis semua temanku ngerokok, Bang." "Loh, kalau kau nggak ngerokok nanti nggak dibilang jantan." "Ih, ayam kau ya, Dek." Jadi waktu itu saya bilang sama dia, "Bagaimana kamu bisa bertahan?" "Boleh nggak abang kasih saran? Coba ganti temanmu yang semuanya nggak ngerokok, kau ngerokok sendiri. Siapa yang aneh?" "Akulah yang aneh ya, Bang." Jadi waktu saya bicara dengan dia, saya cuma mau bilang gini loh, waktu kamu insecure, mohon tanya, siapa komunitasmu? Jangan-jangan komunitasmu orang-orang yang melihat hal-hal materi segalanya, sehingga waktu nggak punya materi kita langsung insecure. Makanya waktu kamu di kantor yang materialistis, ketemu teman KTB, teman-teman persekutuan yang mungkin berjuang bersama-sama di tengah dunia yang semakin matre, mau hidup benar, mau hidup kudus, mau tetap memberi persembahan, memberi dukungan bagi pelayanan, mau tetap melayani Tuhan. Kalau kamu punya komunitas seperti itu, kamu di sini tidak akan merasa insecure bagi saya. Jangan-jangan yang bikin kamu insecure, ini kalau yang merasa insecure apa dulu nih? Gajimu, performancemu, atau iya sih apalah bang saya cuma bank kecil. Ada yang suka gitu, apalah saya bang saya nggak masuk BUMN, saya cuman ini. Saya pikir ini orang sendiri nggak menghayati ya. Karena ada satu waktu ada yang datang, ini waktu awal jadi PNS juga itu nggak dapat kerjaan gimana-gimana banget ya. Ada satu alumni, "Bang, bayangkan saya S2 lulusan luar negeri masuk departemen." Waktu itu masih departemen. "Tahu abang kerjaan saya? Jegregator." Jadi dia itu di satu divisi, kalau ada kwitansi masuk, surat masuk, dia cuma pisahin ini surat apa-apa jegrek, apa-apa jegrek. Sehingga dia sempat merasa, begini ya PNS. Saya bilang sabar deh, tahanlah. Karena juga kau cuma jegregator. Kau lihat itu juga yang Tuhan lakukan kan waktu dia menciptakan dunia ini. Tuhan memisahkan daratan dan laut, Tuhan memisahkan bintang di langit. Nggak apa-apa, kau sedang mencerminkan pekerjaan Tuhan. Karena kadang-kadang kita susah menemukan relevansinya di mana. Tapi kalau kamu terlatih dengan hal kecil, lama-lama dia naik, lama-lama dia naik. Terakhir kesaksian satu alumni di salah satu kementerian. Abang kita ini sampai akhirnya dituduh hal yang tidak dia lakukan. Mungkin karena dia mau jujur, dia orang seharusnya sudah bisa naik jadi posisi pertama. Akhirnya dia tetap di posisi kedua. Saya nggak sebut kementerian apa ya. Tapi abang ini kalau di kantor itu ada istilah tidak dikasih kerjaan. Jadi dikasih meja kosong, dia tetap di situ. Tidak dikasih kerjaan. Di masa itu dia bilang yang saya lakukan adalah dia tulis buku. Jadi kalau di PNS itu juga kan kalau nulis buku atau apa tuh ada kumnya ya, jadi dapat juga sesuatu. Jadi poinnya dia waktu dia dipinggirkan karena kejujuran
Dia nggak punya pekerjaan, tidak dapat jabatan. Bayangkan dia dipimpin oleh orang yang dulu anak buahnya. Itu tuh buat beberapa orang bisa stroke kali ya. Sakitnya luar biasa. Tapi buat dia waktu itu dia mulai bangkit. Dia bilang, ya daripada gua nggak ngapa-ngapain waktu masuk, gua bikin buku. Dia nulis buku. Selesai masa itu dia tulis kalau nggak salah lebih dari 1 buku. Jadi akhirnya dia tidak merasa insecure. Generasi kita bicara insecure mungkin karena kita selalu melihat kepada posisi dan jabatan. Bagi saya, kalau kamu punya pengaruh yang luas tanpa posisi jabatan, seharusnya kamu bisa tetap jadi berkat. Kalau ada posisi jabatan, itu untuk memaksimalkan pengaruhmu jadi berkat. Tapi tanpa itu kau tetap bisa jadi berkat, karena kau punya kualitas, kau punya integritas, kau punya kemauan untuk terus belajar. Jadi coba ya, teman-teman juga terus belajar. Saya lagi belajar dua skill lagi ya. Karena saya pikir-pikir di perkantas cuma skill PA, cuma skill MC, PI, menyusun acara. Saya juga sudah sekian lama, saya harus punya skill lagi dong. Saya lagi tingkatin, belajar facilitation, belajar how to make a question, bagaimana membuat sesuatu yang lebih pembelajaran transformatif. Karena kita perlu untuk terus dipakai di generasi ini, ya. Jadi hati-hati, insecure-mu karena apa, cari tahu dulu itu. Mana tahu itu yang sebenarnya kamu bisa dapatkan waktu kamu bersekutu dengan anak Tuhan. Oke, berarti biar nggak insecure silakan upgrade skill terus menerus itu ya Bang. Tadi ada pertanyaan terakhir, Bang ada nggak sih saran atau yang bisa disampaikan kepada kami generasi yang akan memasuki dunia alumni gitu ya. Itu ada tadi pertanyaannya. Bang Alex bisa kasih satu nasihat untuk kami pra alumni yang lagi masa transisi menuju dunia kerja. Apa hal yang paling penting dan harus kami siapin bukan cuma secara skill tapi juga hati. Mungkin setelah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir Bang, dan setelah itu bisa ditutup dengan doa. Silakan Bang Alex. Yang paling penting kalau menurut saya adalah jangan lupa diri, tahu identitasmu. Saya sering kasih ilustrasi ini ya, kadang-kadang saya kesel nonton sinetron Indonesia ya. Suka tiba-tiba jatuh, terbentur, hilang ingatan. Aku siapa, aku siapa. Kalau kamu sudah dibentuk dari awal, kamu murid Kristus. Kau bawa itu di pekerjaan, di keluarga, di mana, di masyarakat. Jadi kita punya identitasnya jelas. Bukan berarti gini, kalau di kantor saya bos yang gaul, yang kadang-kadang kompromi dengan hal kecil. Kalau di gereja saya sangat kudus, kalau di rumah. Kadang-kadang kita bisa berubah karena tempat. Itu namanya bunglon. Bunglon berubah enggak? Yes, berubah, tapi ngikutin tempat dan konteksnya. Anak Tuhan harus jadi transformasi seperti kupu-kupu sebenarnya ya. Kupu-kupu kan dari ulat ya, tapi ulat yang bertransformasi lalu dia jadi kupu-kupu. Makin lama makin indah. Kamu pernah lihat ulat? Kadang jelek banget ya lihat ulat gitu, geli. Tapi waktu jadi kupu-kupu semua pingin lihat keindahan. Poin saya adalah berubah yang Tuhan mau adalah kamu tidak lupa identitasmu, dan karena itu kamu makin lama makin indah, harusnya begitu. Tapi kalau kamu dan saya cuma jadi bunglon, maka sebenarnya tidak ada perubahan yang sejati. Jadi ingatlah, yang diutus saat ini adalah kalian yang murid Kristus yang hadir di berbagai tempat yang Tuhan panggil kalian di sana. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan tanya jawab. Walaupun kami sadar betul mungkin banyak teori yang disampaikan karena kami belum mengalami realitasnya. Tapi biarlah dari semua pemahaman ini, baik firman-Mu, wawasan dan pengalaman, menolong adik-adikku, teman-temanku untuk siap terus membangun diri, membangun hidup kudus, membangun karakter yang bukan makin mirip dunia tapi makin mirip Kristus. Kasih, kesetiaan, keadilan, bukan iri hati, insecure, merasa diri minder, dan akhirnya juga punya komunitas yang memastikan kami bertumbuh. Bukan cuma komunitas yang hedon, yang hanya sekadar luarnya, tapi benar-benar secara mendalam kami bisa jadi teman yang satu sama lain
membangun diri dalam Kristus. Sekali lagi bersyukur untuk sesi terakhir ini, dan hamba berdoa bagi semua panitia, semua mentor, semua peserta terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.